Iya, pagar laut sepanjang 30 kilometer ini tentu tidak dibangun dalam waktu singkat. Kali ini kemudian para nelayan sudah resah dan juga pagar ini mengganggu aktivitas mereka, menghambat penghasilan mereka dan juga mengurangi hasil tangkap mereka. Namun di sisi lain ada sekelompok lagi nih kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim bahwa ini merupakan swadaya masyarakat untuk mengatasi abrasi. Betulkah demikian? Bagaimana kemudian peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Karena KKP pun juga sudah mensegel dan meminta membangun pagar laut tersebut untuk membongkar pagar laut yang terbentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Kita coba akan cari tahu bagaimana kemudian dampak sosial maupun juga lingkungan dari adanya pagar laut ini. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio TV One ada Pak Johan Rosihan, Komisi 4 DPR RI. Selamat malam Pak Johan. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini Pak Johan. Dan juga kami akan sapa juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Pak Dodi Ismanto Darwin selaku staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Dan juga sudah ada Prof. Yon Viter, pakar kelautan IPB. Pak Yon, Prof, selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan kemarin sudah langsung menuju ke TKP, ke lokasi, melihat langsung, berbincang dengan para nelayan. Hasilnya seperti apa Pak Yon? Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan, saya ngajak warga ngomong dulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Gitu. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan Undang-Undang ITE. Ya. Korelasinya apa nih di sini, mohon maaf? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini perlu kita tanyakan apa motifnya begitu melindungi ini. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar sekilas bahwa ini soal ada pembangunan swadaya segala macam. Betul, ada yang mengklaim seperti itu. Saya tidak menemukan logikanya, ya, alasan swadaya itu. Masyarakat sekarang lapar untuk beli nasi, untuk beli beras saja susah. Kok mereka punya uang untuk membangun pagar bakar bambu 30 km. Ini kan kalau kita tanam bambu satu pulau ini habis gitu kalau 30 km ini. Terus dari mana uangnya kalau swadaya? Udah jangan terlalu membodohi rakyat deh gitu. Dugaan Anda? Ini adalah bagian dari proyek besar yang ada di sekitar situ. Kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama, ya ini pengkondisian. Pagar ini pengkondisian. Yang kedua ini rekayasa gelombang. Yang berikutnya ini adalah dalam rangka tuh klaim wilayah. Klaim wilayah. Nah, kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat ya di dermaga itu, tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak gitu. Jadi ini akan merusak masyarakat dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategi nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan? Ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSN? Menurut Anda tadi Anda sampaikan bahwa pagar laut ini dibangun untuk rekayasa gelombang, untuk klaim wilayah. Maksud Anda reklamasi proyek semacam itu? Ya, setelah ini akan diuruk tanahnya. Gitu. Karena saya sudah dapat informasi juga dari masyarakat, kalau ini sudah selesai Pak, kami sudah dapat pemberitahuan awal. Akan digeser lagi 5 kilo ke samping. Ke sebelah, kalau lihat lokasinya sebelah kanan gitu. Itu udah rusak sudah gitu. DPR tentu mengungkapkan ini dengan data ya Pak? Oh, saya lihat langsung Pak. Nah, kita nggak boleh ngomong
atau tanpa dasar. Gitu. Oke, kalau gitu kita coba tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni, betulkah kemudian dugaan dari pihak DPM yang melihat secara langsung melalui temuan-temuan di TKP ini nampaknya ada dugaan untuk proyek reklamasi? Masa pemerintah nggak tahu hal semacam ini? Terima kasih ya. Pertama, saya bukan staf ahli menteri, saya staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik. Masalah yang tadi diungkap Pak Johan, kalau saya bicara yang dilakukan oleh KKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Di Undang-Undang Cipta Kerja jelas dinyatakan untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sifatnya menetap lebih dari 30 hari harus mendapatkan perizinan prinsip dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai PP 21 tahun 2021. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang laut atau PKKPRL. Nah, kita bicara objek yang sekarang rame ini, sampai sekarang belum ada pengurusan perizinan PKKPRL ke KKP. Jadi jangan KKP itu konsennya dalam pemanfaatan ruang lautnya, Mbak. Nah, kenapa KKP masuk untuk mensegel? Seperti di Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan kalau ada kegiatan menetap lebih dari 30 hari harus mempunyai PKKPRL, dan ini kan ternyata sudah lama tidak punya PKKPRL, maka kita masuk mensegel. Sekarang ini setelah kita segel hari Kamis yang lalu, baru paslah baru Kamis, Jumat, Sabtu ya, Minggu berarti baru hari masuk ketiga. Sabtu Minggu kita off, hari libur, tapi kita kerahkan patroli. Jadi penyelidikannya masih berlangsung. Saya tidak bisa mengomentari penyelidikan yang tengah berlangsung sesuai proses penegakan hukum dan prosedur yang berlaku di kami. Itu yang sudah saya berikan komentar. Oke, Pak Doni, penyidikan masih berlangsung, tidak bisa dibuka di sini. Tapi kalau pihak KKP melihat bahwa pagar laut yang dibangun ini sebenarnya dari segi konstruksi dan juga bentuknya ini tujuannya untuk apa? Betul tidak klaim sepihak dari kelompok nelayan bahwa ini untuk mengatasi abrasi? Pak Doni. Kalau yang kita lihat di lapangan itu kan berupa bambu ya, berupa yang ditemukan oleh Polsus kami itu seperti yang digambar ini ya. Kalau dia untuk pembatas kata yang seperti di berita sekarang ini kan baru keluar orang yang bicara ini gitu loh. Setelah kita bilang ini, dan kalau memang mereka memang berniat mengakui sebagai pemilik untuk mengurus izin, ya nanti kita bisa lihat versi mereka itu apakah itu secara saintifik benar. Kan di situ ada Pak Yon juga ya, nanti kan Pak Yon bisa lihat itu secara akademis benar nggak pasang bambu kayak gitu bisa nahan abrasi dan sebagainya, gitu loh. Oke, kalau gitu Prof Yon, kalau Anda melihat ini sebenarnya untuk apa sih pagar laut ini? Ya, terima kasih Mbak ini. Jadi ada dua perspektif sebenarnya yang menjadi dasar penting yang harus kita perhatikan. Kenapa pemagaran ini terjadi? Kalau menurut saya, yang pertama dalam perspektif untuk mendapatkan akses dalam penguasaan dasar, basin dan ruang laut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tujuan dari pemagaran ini menurut saya adalah untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, dari dua tujuan ini sebenarnya yang relay yang mana? Yang cocok yang mana? Dari data kita sudah melihat sebenarnya beberapa pihak yang menyatakan, yang merasa melakukan, dan mereka mengatakan itu untuk proses pengembalian abrasi dan sebagainya. Saya setuju dan saya sepakat dengan yang disampaikan KKP. Ketika Undang-Undang Pesisir tahun 2007 kita tetapkan, waktu itu lahir yang namanya HP3. Dan kita tidak sepakat dengan HP3, kemudian berevolusi menjadi izin
rezim izin pemanfaatan ruang laut yang kemudian juga dibungkus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka seharusnya tidak ada mekanisme penguasaan dasar dan ruang laut tanpa selain dari mekanisme yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu catatan pertama. Kemudian kedua, ketika ada yang ingin mengatakan ini adalah untuk mekanisme pengembalikan pemulihan ekosistem, habitat termasuk perikanan, maka mekanisme ini juga harus sepengetahuan KKP. Tidak boleh ada pemanfaatan di atas laut, di ruang laut, tanpa selain dari izin dari KKP. Dan ini kemudian perlu dukungan ilmiah yang kuat. Bagaimana potensi risiko, potensi bahaya, dampak yang ditimbulkan. Nah, ketika itu bisa disepakati dan sesuai dengan mekanisme rezim tata ruang, maka itu mungkin baru bisa kita berikan izin. Nah, jadi apa yang dilakukan KKP ini menurut saya adalah sebuah tindakan yang benar untuk menyegel, dan kemudian ketika tidak ada yang mengatakan bertanggung jawab, maka itu harus dicabut. Karena itu kita tidak boleh membatasi hak akses masyarakat, tidak boleh membatasi aktivitas usaha masyarakat yang perikanan juga banyak di situ terganggu. Dan kemudian kita juga berusaha untuk membuat dan mencegah terjadinya konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Nah, ini penting. Jadi kehadiran pemerintah menurut saya akan menjadi sangat krusial. Kemudian perlu mekanisme yang terukur, terarah sesuai dengan kebijakan. Apabila kebijakan pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa itu kedepannya akan menjadi bagian dari ruang reklamasi dalam rangka pengembangan BSN, maka kita harus lihat apakah sudah dirancang mekanisme itu secara struktur. Kalau sudah dirancang, maka mekanisme yang dikembalikan kepada masyarakat melalui sosialisasi harus juga diterjemahkan secara baik. Masyarakat menerima apa tidak? Kemudian izinnya nanti bukan izin, mohon maaf, adalah izin pemanfaatan untuk reklamasi. Nah, ini kan sekarang kita tidak tahu pemulihan sedimentasi ini untuk apa. Kami punya riset tahun 2013 yang menunjukkan bahwa memang terjadi abrasi di daerah ini. 2013 sudah mencatat bahwa proses abrasi terjadi dan bervariasi setiap tahunnya. Tetapi jangan salah, di beberapa tempat terjadi abrasi, di beberapa tempat terjadi akresi, kemudian terjadi keseimbangan. Nah, ini yang harus kita pastikan. Tidak ada kemudian ada istilah kita mencegah abrasi untuk mengembalikan daratan yang lama, kemudian melakukan mekanisme yang kita pahami benar tapi menurut kebijakan tidak tepat. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti mempunyai pengetahuan. Kalau yang mereka lakukan itu tidak tepat, kita sampaikan. Anda harus melakukan A, B, melakukan permohonan izin, kemudian melakukan peninjauan terhadap pemanfaatan ruang. Jika itu sesuai, maka Anda boleh melakukan. Jika tidak, Prof, maka Anda harus ikut apa yang dimekanismekan di dalam kebijakan. Ini memang harus diperjelas lagi ya, Prof ya, karena memang banyak pertanyaan bahkan di publik selain siapa kemudian yang membangun pagar laut ini, bagaimana dampak negatif baik itu lingkungan, sosial maupun juga kepada para nelayan yang memang ini merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Kita bahas nanti, saya jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, pemirsa, kita coba dalami lagi ya bersama dengan pihak yang terdampak dengan adanya pagar laut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, ada Pak Holid yang merupakan nelayan dari wilayah Serang Utara. Selamat malam Pak Holid. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Oke, Pak Holid, betul ya bahwa memang keberadaan dari pagar laut ini sudah lama? Anda ketahui juga Pak Holid? Ya udah hampir 7 bulanan saya ketahui itu. Ada 7 bulanan. Oke, kalau menurut Anda ini termasuk nelayan yang diuntungkan atau dirugikan Pak dengan adanya pagar laut ini? Ya dirugikan lah, dirugikan. Satu kerugiannya itu dari transportasi bahan bakar. Maksudnya yang seharusnya bahan bakarnya ini bisa ditempuh 2 liter misalnya kan, contoh saja bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena kita mencari ruang-ruang yang terbuka. Makanya kan ada beberapa bagian yang nelayan cabut agar supaya bisa masuk keluar dari wilayah situ. Itu. Nah, kerugiannya lagi ya kita ini kan nelayan tradisional. Di Banten Utara itu kebanyakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu termasuk ya nelayan pencari kerang gitu kan, kayak macam jaring bondep gitu. Itu kan di wilayah-wilayah pinggir. Nah, sementara wilayah pinggirnya ini banyak
bambu-bambu yang terpasang gitu kan. Sebenarnya mah kita juga bertanya-tanya ini bambu apa gitu kan. Lah kalau misalnya untuk budidaya kerang bambu atau kerang hijau nggak begitu modelnya, dan itu juga harus ada izin, ada peraturan gitu kan untuk menggunakan ruang laut itu, karena yang masang bambu ini juga sebenarnya harus koordinasi dulu dengan nelayan-nelayan yang lain, terus melihat juga di wilayah situ kebanyakan nelayan apa. Ya kalau misalnya di laut saling mengganggu juga nggak boleh, ada hukum nelayan juga di laut itu. Pak Khalid. Nggak boleh yang nanti kemudian kita gara-gara misal contoh, kita masang bagan nih, bikin bagan, nelayan bagan. Itu juga harus melihat retorial wilayah-wilayah yang sekira-kira kalau itu mengganggu perjalanan nelayan nggak boleh, nelayan juga marah gitu. Misalnya anggap nih bikin bagan, kita minta izin, ada dapat izinnya, tapi kalau perizinannya itu misalnya mengganggu ruang aktivitas nelayan yang lain nggak boleh mengganggu gitu. Pak Khalid, kok Anda nampaknya tadi kaget dengan adanya bangunan bambu ini? Bukannya ada sekelompok nelayan yang mengklaim bahwa ini adalah hasil swadaya dari nelayan kok untuk mengatasi abrasi dan lain-lain. Nggak masuk rasional, Bu. Nggak masuk rasional. Hitung aja. Pemasangan bambu itu dimulai dari daerah Karangserang sana, Tangerang sampai Kerunjuk. Berapa kilometer? 30 kilometer lebih. Lah membutuhkan bambu, anggaplah misalnya butuh bambu 3 juta batang. 3 juta kali 15.000 udah berapa? Belum biaya angkutnya, belum biaya pasangnya, itu nggak rasional. Itu mah kalau saya bilang ya, logika maling yang ketangkap basah. Nggak ada itu. Bohong, saya berani itu dihadapkan dengan orang-orang yang mengaku itu hasil swadaya. Nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketika ada ombudsman pusat dan ombudsman provinsi Banten sidak ke lapangan. Nih ada cerita, saya tahu itu dan saya yang mengantar itu. Dan kemudian ketika beritanya naik dari ombudsman gitu kan bahwa ini ada pelanggaran gitu. Nah kemudian ada datang surat auden pada waktu itu yang mengatasnamakan adalah KPB, Komunitas Pemuda Banten. Di surat audensi itu menerangkan berdalih bahwa ini adalah swadaya masyarakat. Ini adalah buat budidaya kerang hijau. Enggak model metodenya seperti itu, artinya gini, kalau alasannya buat rumpon udang misalnya kan, saya belum pernah menemukan metode rumpon udang seperti itu. Buat pemecah gelombang, enggak seperti itu modelnya pemecah gelombang itu. Buat misalnya rumpon cumi juga ada metodenya, bukan seperti itu. Buat budidaya kerang bambu juga enggak model seperti itu. Karena saya juga pembudidaya kerang hijau. Buat budidaya rumput laut misalnya, bukan modelnya seperti itu juga. Pak Khalid. Ya, Pak Khalid, gitu. Anda dan juga rekan-rekan nelayan lainnya apakah sudah pernah melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak tertentu yang terkait kalau kemudian Anda merasa resah dengan adanya pagar laut ini? Sudah. Saya sudah mencoba audensi ke DKP provinsi, kelautan provinsi, dan mereka tahu dan mereka juga sudah bilang bahwa ini adalah tanpa izin dan ilegal. Kapan itu Pak? Masalah pemagaran laut itu. Kapan itu Pak? Kapan waktunya? Sekitar sebulan kemarin. Oke. Ya. Nah kemudian dari DKP mengatakan ya kami hanya bisa melaporkan. Pada waktu itu ya hanya bisa melaporkan, kemudian saya nggak tahu melaporkan kemana. Ke atasannya ini, atasannya kemana, saya nggak tahu. Yang jelas DKP juga udah tahu gitu. Baik Pak Khalid. Ombudsman pusat juga udah tahu. Ya oke, langsung saja kalau begitu kami konfirmasi kepada staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sudah ada Mas Doni. Mas Doni, respon Anda, ini keresahan langsung dari nelayan, Pak Khalid. Ya kan kami sudah menjawab keresahan itu dengan menurunkan tim PSDKP sesuai instruksi dari Pak Menteri. Hari Kamis kita melakukan penyegelan. Tapi saya ini kan kita pemerintah Mbak.
pemerintah itu ada birokrasi yang berjalan. Jadi sebenarnya untuk sumber daya kelautan di bawah dari 0 sampai 12 mil itu kan wewenang pengawasannya itu ada di pemerintah daerah, dalam ini pemerintah provinsi gitu loh. Pemberian izinnya PKKPRL-nya di KKP. Nah, ini kan semuanya berproses. Kita tahu kok yang itu kita sama DKP itu sama Kadisnya itu kita ada beberapa kali pertemuan, kita cek dulu. Ini tapi masalahnya kan ini tidak bisa kita sebagai pemerintah tidak bisa gebiak uyah gitu loh. Karena ya ini yang kita antisipasi. Ada yang bilang nggak setuju, tiba-tiba ini ada kelompok yang setuju, gitu kan? Ini kan patokan kita adalah hukum, Mbak, di negara ini. Nah, inilah kenapa kami, kalau orang kan selalu bicara ngapain disegel, langsung aja bongkar. Ini kita ada proses-proses tahapan ya, hukumnya seperti ini gitu loh, gitu. Nah, ini kan kita sudah tunjukkan negara itu ada. Jadi kita harap semua pihak juga melihatnya secara objektif. Ada tugas-tugas dan fungsi dari setiap unsur pemerintah daerah juga, pemerintah pusat juga, mana yang urusan daerah, mana yang pusat. Nah, kita sinergi untuk membereskan ini. Itu, Mbak. Mas Doni, izin saya bertanya, menyampaikan keraguan publik ya soal masa tunggu 20 hari ini. Ya. Soal yang sudah dikatakan sama Mas Doni tadi itu soal aturan dan lain sebagainya. Justru dengan penjelasan itu muncul keraguan gitu. Ini kita ini mau sebatas nyegel saja, ya kan? Atau membantu mereka mengurus izin gitu. Maaf Pak, putus-putus Pak. Bisa diulangi langsung pertanyaannya aja Pak. Pertanyaannya Pak, kita akan sebatas menyegel saja atau membantu mereka mengurus izinnya gitu? Enggak, kan kita Pak, kalau KKP kan concernnya perizinan dasar, PKKPRL nih Pak. Tapi kan banyak juga orang menyangka kalau orang mau ngurus PKKPRL pasti dapat. Belum tentu Pak. Betul. Dokumen, lampiran, syaratnya banyak Pak. Saya punya pengalaman, ada permohonan menggelar kabel laut telekomunikasi cuma 700 meter. Itu kajiannya Pak tebal Pak. Dokumen mitigasi resikonya banyak, nggak gampang Pak. Artinya 1 Februari, Pak, artinya 1 Februari ini kita bisa bongkar ini ya? Ya, kita lihat hasil dari PSDKP ini Pak. Saya nggak mau mendahului penyelidik di lapangan Pak. Saya kan bukan penyelidik nih. Oke. Ya kan, Pak Johan udah ke lapangan versi Pak Johan. Tapi kan tiba-tiba ada muncul lagi nih kelompok lain Pak Johan. Ya kan? Dan itu kan katanya masyarakat juga, ya kan? Pemerintah kan harus mengayomi semua nih Pak Johan. Betul. Ya. Boleh bertanya nggak? Baik Pak Khalid. Boleh bertanya nggak sama KKP? Pak Doni, ada yang ingin bertanya boleh ya Pak ya? Kami fasilitasi, silakan Pak Khalid. Langsung pertanyaannya Pak Khalid. Ya. Lah, kalau misalnya jelas undang-undangnya, peraturannya di kelautan itu seperti apa, anggap saja misalnya, walaupun menurut saya itu nggak rasional yang mengaku mengatasnamakan pemuda nelayan pantura segala macam itu, yang jelas ini udah melanggar hukum. Yang namanya sebutnya melakukan pemanfaatan ruang laut itu kan harus ada izin. Anggaplah masyarakat, anggaplah swadaya masyarakat gitu kan. Ini juga kan harus ada izinnya, harus diatur undang-undangnya. Dan itu udah melanggar walaupun siapapun itu. Walaupun masyarakat itu udah melanggar, anggaplah benar ini masyarakat swadaya, itu harus ditindak secara hukum karena udah melanggar. Iya Pak kan. Jangan-jangan kalau saya juga berpikir gini, ramainya berita tentang bahwa ada masyarakat Pantura sebagai swadaya yang memasang pagar laut itu, ketika muncul ada pelaku pemagaran yang itu anak buahnya Aguan, Ali Hanafi, Encur, Ali Gojali. Oke Pak Khalid, kita konfirmasi dulu ya Pak Khalid. Oke baik, kita langsung dijawab dulu. Pak Doni, halo. Boleh. Oke. Ya tadi kan saya bilang ya, ini ada proses. Menuju segel itu semuanya ada proses. Saya sudah cerita. Dan kami itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Karena sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah, untuk pengawasan 0 sampai 12 mil itu untuk sumber daya kelautan ada peran pemerintah daerah. Kita harus cross check semuanya. Nggak bisa kita sebagai di pusat nggak bisa kita datang terus datang segel. Nah, kita sudah tunjukkan kalau negara hadir, kita ambil keputusan segel. Itu perintah Pak Menteri langsung. Pak Menteri bilang segel dulu, jangan ini bertambah. Kita turunkan patroli rutin mengawasi. Ya, tadi yang saya nggak mau menanggapi sampai yang tadi Pak Khalid itu, tapi kan kita yang penting sekarang negara sudah hadir, Pak. Oke, kita tunggu saja prosesnya begitu Pak Doni ya. Semua pihak. Tunggu 20 hari. Iya, ini kan lagi ada proses hukum. Kalau udah proses hukum kita nggak boleh campur sama opini publik. Nanti itu malah menjadi kemana-mana. Kita bicaranya hukum aja, Pak. Nanti mari kita kawal bersama, kita lihatlah gitu loh. Hasil penyelidikannya apa gitu. Gitu, Pak. Oke, kita coba akan tunggu nanti bagaimanakah proses yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan dari pihak KKP dan juga tentunya jika kemudian ada pelanggaran di sana pemerintah sudah berjanji akan menindak hal ini. Kita akan coba lanjutkan nanti diskusi ini usai jeda. Terima kasih banyak Pak Khalid sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga ada hal baik yang nanti menanti warga nelayan di sana. Terima kasih Pak Khalid. Kami kembali usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Prof Yon, saya ingin ke Anda. Kalau misalnya melihat adanya pagar laut ini, pemerintah juga sudah turun tangan, sudah disegel. Tapi saat ini keberadaannya masih tetap ada hingga menunggu nanti proses penyelidikan. Menurut Anda sudah tepatkah hal ini? Iya, dalam mekanisme yang ada di pemerintah kita memang seperti itu Mbak Maria. Jadi kita memang menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam rezim pengelolaan ruang laut, turunan dari Undang-Undang 27 dan Undang-Undang Nomor 1 2014 bahwa kita harus menunggu hasil penyelidikan PSDKP. Nah, catatan saya di sini adalah ketika pemerintah menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran ini, maka pemerintah harus mengambil tindakan. Yang pertama, ketika pemagaran dilakukan dalam konteks tanpa izin, maka pemerintah harus mengambil tindakan teguran dan sebagainya, baik mulai dari administrasi sampai denda dan sebagainya, itu juga bisa diberlakukan karena melakukan tindakan yang tanpa prosedur yang tepat. Kemudian yang kedua, jika pemerintah tidak menemukan siapa pelaku ataupun di dalam bahasa opininya mungkin orangnya ada tetapi di dalam bahasa faktanya tidak ditemukan orangnya, maka pemerintah berhak untuk menormalisasi fungsi laut yang ada di sana, mencabut. Kemudian, nah ini bagi pemerintah juga tidak mudah, mencabut juga butuh anggaran nih, ya. Jadi itu harus dilakukan sehingga normalisasi aktivitas usaha perikanan, nelayan, lalu lintas kapal, mengurangi risiko kecelakaan itu harus dipulihkan. Dan satu catatan lagi, ini harus dilakukan upaya yang jelas agar rezim pemanfaatan laut ini tidak menjadi cacat. Ya. Ketika kita gagal di dalam melakukan mekanisme yang tepat di dalam konteks ini, bukan tidak mungkin praktek yang sama akan terjadi di daerah lain. Itu yang harus kita jadikan catatan. Jadi jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi tata kelola ruang laut yang sudah kita arahkan dan mekanismekan secara baik. Saya kira catatan saya seperti itu, Mbak Maria. Jangan sampai kemudian terjadi di ruang laut lainnya. Kalau dari DPR, apa kemudian yang nanti akan digarap usai reses? Saya katakan bahwa ini persoalan ini lagi rame di grup ya, di grup komisi WA, grup WA-nya Komisi 4 ya. Itu semua sudah pada saling tukar data lah. Tapi saya katakan bahwa Komisi 4 dari semua praksi yang ada itu ada 8 praksi di DPR itu semua kompak satu suara soal pemagaran laut ini bahwa ini adalah pelanggaran. Bahwa ini adalah membatasi akses publik. Bahwa ini adalah dapat merusak ekosistem. Karena itu KKP sudah menemukan satu fakta bahwa pagar ini tidak ada izinnya. Itulah kenapa dia disegel. Ya kan? Karena itu masa tunggu 20 hari ini saya pikir adalah dalam rangka kita mencari siapa yang bertanggung jawab. Kalau sudah tidak ada yang bertanggung jawab seperti dikatakan oleh profesor tadi itu, mari kita sepakat bahwa ini kita melakukan
pembongkaran paksa tentang itu. Nah, ini penting kita lakukan agar pihak yang tidak bertanggung jawab ini, yang masih misterius ini, tidak mengembangkan 5 km lagi ke arah kanan. Kalau sekarang masih menghambat akses publik, tapi kalau itu dikembangkan, itu sudah menutup akses publik. Karena tidak ada lagi tempat dermaga tambatnya perahu itu. Karenanya kami Komisi 4 akan menjadikan ini sebagai hal yang prioritas untuk kita laksanakan di awal masa sidang 20 Januari nanti. Oke, ini berarti nanti akan digelar RDP juga ya mengenai hari ini? Ya, raker pasti, ya dan insya Allah dengan KKP, itu karena sudah menjadi agenda rutin kita, tapi topik ini akan menjadi bahasan penting untuk segera kita selesaikan. Jadi bahasan penting juga di DPR. Pak Doni, bagaimana kemudian kalau kita lihat ya Pak Doni, ini di layar kami juga hadirkan kronologi temuan pagar laut di Perairan Tangerang yang berawal pada 14 Agustus 2024 lalu. Sudah ditemukan adanya ini, di mana DKP juga menindaklanjuti, bahkan juga langsung terjun ke lokasi dan menyatakan memang benar ditemukan ada aktivitas pemagaran laut di sana ya. Dan 4 hingga 5 September ternyata Pemprov Banten bersama dengan Polsus dan PSDKP juga kemudian mengecek langsung ke sana. Diketahui bahwa pemakaran ini tidak memiliki izin. Sejak September sudah tahu bahwa tidak ada izin di sana dan juga masyarakat belum memberikan keluhan pada saat September itu. Dan 18 September 2024 pemerintah kemudian kembali melakukan patroli di mana diketahui pagar laut tersebut ternyata sudah terbentang sepanjang 13,12 km. Dan akhir tahun kemarin, tepatnya pada Desember 2024, panjang pagar laut pun kemudian telah mencapai 30,16 km. Dan kalau kita lihat memang nampaknya temuan pagar laut di Perairan Tangerang ini sejak September awal hingga kemudian pada akhir Desember atau awal tahun 2025 ini pun terus digarap hingga kemudian terbentang sepanjang 30,2 km. Langsung saja sebagai penutup dialog kami, Pak Doni, bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini KKP meyakinkan kepada masyarakat, kepada para nelayan di sana bahwa pemerintah akan berpihak kepada mereka dan memang ada pelanggaran nanti akan langsung ditindak tegas. Pak Doni. Ya, terima kasih ya. Pertama saya mau tambahin itu kurang tadi dari kronologisnya. Tanggal 7 Januari KKP melakukan FGD bersama semua unsur pemerintah daerah, ombudsman juga terlibat. Disitulah baru media datang dan mengekspos ini. Jadi kami itu transparan Mbak bekerja. Tapi kan ini kerjasama kolaborasi. Kita nggak mungkin ini lagi dalam proses penyelidikan terus kita tiba-tiba ini semuanya, jadi kita ini karena penyelidikan kita nggak bisa buka semua lah, tapi ini bagian dari saintifiknya. Nah, sekarang saya paham, saya memahami masyarakat khawatir tentang keberadaan pagar laut ini. Memang banyak yang mengeluh kenapa belum dibongkar, tapi tolong dipahami ini ada proses hukum, kita memerlukan kajian teknis, koordinasi lagi lintas instansi untuk memastikan keselamatan semuanya, dampak lingkungannya, dan yang penting itu seperti pesan Pak Menteri, keberlanjutan ekosistem laut. Jadi kita itu maunya barang ini selesai, tapi prosedur hukumnya terpenuhi gitu loh. Jadi nggak ada lagi itu nanti kalau kita melakukan satu, nanti ada lagi yang nuntut kita gitu loh. Nah ini kita nggak mau. Kita maunya prosedur hukumnya terpenuhi, dasar hukumnya kuat, semuanya berjalan. Nah tadi Pak Yon kan sudah bilang ya, kalau untuk dia melanggar saya dikenakan sanksi. Memang di PP 85 kalau untuk PP 85 2021 itu kita cuma sanksi administratif, ada denda gitu loh. Nah ini kan kalau di opini publik dibangunnya, wah ini harus dicari orangnya, ada nyerempet ke urusan ke pidana atau sebagainya. Kalau itu bukan di kita, atau mungkin ditanyanya ke tempat yang lain, ke aparat penegak hukum yang lain gitu loh. Jadi tusi kita bagaimana menjaga ruang laut itu berkeadilan. Mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya. Inilah kenapa kalau dalam mengeluarkan sebuah PKKPRL itu harus memperhatikan pemanfaatan ruang laut oleh stakeholder yang lainnya. Baik. Nah, misalnya nih di tempat yang kita lagi diskusikan ini, itu kan tempat perikanan tangkap, tempat budidaya, tempat pengelolaan energi juga, zona pelabuhan,
ada zona rencana waduk lepas pantai. Jadi itu nggak boleh itu, kalau sesuai UNCLOS sih udah jelas nggak boleh di-coupling, nggak ada itu laut di-coupling kan. Makanya ada PKKPRL untuk memastikan pemanfaatan ruang laut itu tidak saling bertabrakan antar sama pemanfaatnya gitu loh. Jadi kita terima kasih kepada Pak Johan, Pak Yon dan teman-teman yang lain yang konsen. Tapi kita harapkan juga kita sinergi, kita menyelesaikan ini sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kita menyelesaikan masalah tapi tidak membuat masalah lain, itu yang ingin kita hindari itu, Pak. Terima kasih. Oke, kita tunggu nanti bagaimanakah hasil penyelidikan dari pihak KKP dan juga menyelesaikan masalah ini hingga tuntas dan juga proses hukumnya pun juga jelas begitu ya. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya juga informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof Yon terima kasih, Pak Johan terima kasih banyak atas waktunya. Kami harapkan nanti semoga kasus ini segera selesai dan juga masyarakat di sana nelayan juga mendapatkan haknya.